Eh, boleh, apakah itu akan membawa kenangan buruk buat Anda, trauma, atau boleh saya gali soal itu? Sekarang udah oke. Kalau Anda minta wawancaranya sekitar 10 hari yang lalu, barangkali saya masih nggak sanggup. Tapi sekarang saya udah berdamai kali. Bung Ade, udah lihat video yang menimpa Anda? Nggak semua, nggak tahan saya. Sebagian. Saya rasa banyak orang tidak akan mampu melihat video itu keseluruhan. Jangankan Bung Ade, saya sendiri tidak mau dan tidak mampu untuk melihat video itu sampai habis. Pada waktu itu apa yang sebenarnya terjadi, Bung Ade? Yang terjadi sebetulnya semua berlangsung begitu cepat ya, Rosi. Ketika itu kan acaranya sebetulnya adalah gerakan mahasiswa untuk meminta pembatalan atau tidak diterimanya gagasan untuk memperpanjang masa jabatan presiden kan. Dan itu sudah mendekati akhir, saya sendiri harus menyatakan bahwa saya mendukung apa yang disampaikan mahasiswa itu, saya sejalan dengan mereka. Dan keadaan tidak begitu, sebetulnya tidak panas-panas amat kalau Anda sering berada dalam situasi serupa. Tapi kemudian begitu si mahasiswa mulai didorong untuk pulang, yang meninggalkan Medan, saya dan teman-teman mungkin melakukan kesalahan, yaitu masuk ke ruang kosong itu. Jadi yang tempat orang demonstrasi tadinya itu menjadi kosong, saya masuk ke sana. Kenapa Anda bilang itu kesalahan? Karena disitulah sebetulnya setelah mahasiswa mundur, kan ketika itu semacam ada penyusupan ya. Semula itu adalah demonstrasi mahasiswa, tapi kemudian di jam-jam atau di jam terakhir lah memang datang kelompok-kelompok yang bisa kita identifikasi sebagai kaum agama yang radikalis gitu ya. Tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa kemudian mereka juga mengincar saya. Saya baru belakangan tuh tahu video-video yang menunjukkan bahwa saya sejak awal sudah diincar. Nah, saya kemudian bergerak ke wilayah di mana mahasiswa bergerak keluar. Ya, ketika itulah kemudian saya tiba-tiba berada di tengah kepungan yang saya sebetulnya tidak sama sekali tidak mengira bahwa itu kepungan ya. Semula saya pikir hanya ada satu perempuan datang, terus ada datang laki-laki yang mengajak saya bicara, dan saya mau menanggapi mereka ya dengan mengatakan, jadi kenapa? Pertama kali yang datang seorang perempuan? Perempuan, terus laki-laki. Apa kata didatangi perempuan, ada percakapan? Saya bahkan udah lupa apa yang dikatakannya itu. Kalau nggak salah yang video yang bilang, saya orang Padang, kamu juga orang Padang, kayak begitulah. Dan itu yang saya katakan, kenapa, ya. Tapi kemudian ada orang-orang yang mulai berusaha memukul. Ketika saya masih berdiri di sana, teman-teman saya sudah menarik sebetulnya untuk meninggalkan wilayah itu. Tapi barangkali ya kesalahan saya adalah saya tetap mengatakan, ada apa gitu. Kenapa kalian mau melakukan ini? Tiba-tiba ya ada yang mulai memukul kepala, tiba-tiba memukul kaki, saya terjerembab. Ketika itulah kemudian keroyokan terjadi. Saya bahkan tidak menduga bahwa pemukulan itu dilakukan oleh begitu banyak orang. Saya pikir tadinya cuma 3-4 orang. Ternyata setelah dilihat videonya itu betul-betul seperti sebuah tindakan yang cukup sistematis untuk menghabisi saya. Bahkan sekarang kalau saya pikir dan beberapa orang mengatakan, itu sih kepengennya memang menghabisi nyawa ya. Tapi untung polisi kemudian segera membelah. Karena mereka bikin semacam barikade kan, kayak benteng begitu, agar orang lain tidak bisa masuk. Andaikan pada waktu itu Anda tidak merespons apa yang disebut dengan misalnya kemarahan mereka pada Anda, harusnya ini nggak terjadi ya? Atau Anda memilih untuk berlalu saja? Mungkin. Karena saya sempat melihat video, betul. Anda sempat yang, kenapa? Ada apa? Gitu. Jadi Anda menyambut semacam provokasi itu. Ya mungkin karena saya selalu memandang ya kita manusia, maaf ya saya bukan gender bias, tapi pria bertemu pria, ya kita bisa, ya apa, Anda punya masalah apa, baru kemudian dilanjutkan dengan mungkin diskusi atau apa. Mungkin saya terlalu punya prasangka baik bahwa orang itu sebenarnya pada dasarnya kalau diajak bicara akan mau bicara ya. Dan ya sebetulnya satu lagi, saya itu diajari oleh ayah saya orang Minang. Saya tidak malu untuk menceritakan ini, tapi ayah saya itu selalu bilang, kamu itu tidak boleh cari masalah. Tapi kalau masalah datang ke kamu, jangan lari.
itu semacam ajaran ayah saya yang sampai sekarang saya pegang gitu, saya yakini. Jadi jangan pernah lari kalau ada dari kancah perkelahian atau apapun, never gitu ya. Kamu nggak boleh pengecut, kira-kira kayak gitulah. Nah ya, tapi saya kan tidak pernah membayangkan bahwa akan seperti itu. Dan tapi memang mungkin bukan karakter saya untuk melarikan diri. Jadi memang Anda memilih untuk merespons itu, dan tanpa terduga itu sudah menjadi sebuah kerumunan yang memang sengaja atau memiliki niat untuk melukai Anda gitu ya. Saya duga ya. Saya cuma tidak membayangkan bahwa itu terjadi secara spontan, tapi memang sudah, mestinya sih memang sudah. Mereka belajar tentang bagaimana caranya menjaga jangan sampai orang tidak bisa menerobos kepungan kan. Saya duga. Ya.